Ini kitab ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, salah satu mursyid juga di mursyid Thariqah Siddiqiyah, cabang daripada Thariqah Syaziliyah, Darqawiyah. Nah, kemudian ada namanya Syekh Muhammad bin Siddiq, punya anak Ahmad bin Siddiq dan Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari, maka disebutlah Thariqahnya Thariqah Siddiqiyah. Di Mesir itu ada beberapa murid-murid dari Sidi Abdullah Al-Ghumari, salah satunya Syekh Yusri, ada lagi Syekh Ali Jum'ah, ya. Dan ada beberapa mahasiswa di Mesir yang mencoba mengadu-adu pemahaman saya dengan Syekh Yusri dan itu tidak tepat sama sekali. Jadi ada yang mencoba mengadu-adu ya. Karena pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Yusri itu bukanlah yang saya maksud. Saya juga pernah ngambil ijazah sanad kepada beliau dan saya tahu beliau kolbunya bercahaya, dipenuhi cahaya solawat kepada Rasulullah SAW. Cuma kadang orang kita ini sejak zaman dahulu, sejak zaman Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, ada masalah di daerah sini, kemudian dibawa ke Timur Tengah. Lah orang Timur Tengah nggak semuanya memahami keadaan yang terjadi di sini. Bukan berarti mereka tidak paham ilmu. Yang digambarkannya belum tentu sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya. Tapi maklum, kayaknya kalau sudah orang Arab yang jawab selesai masalah. Nggak begitu. Saya sudah banyak ketemu ulama Jawa lebih alim dari ulama Arab. Banyak sekali. Cuma ngomongnya Jawi. Ketemu orang Betawi, alim, punya sanad, dahsyat, lebih alim dari beberapa dosen-dosen Arab. Ketemu saya, udah. Almarhum Kiai Syahudin Amsir, ajib. Ajib sekali itu orang. Ya. Bahkan profesor-profesor di sini yang tamatan Timur Tengah, lewat sama beliau pemahamannya. Sudah ketemu kita. Jadi bukan karena mukanya Arab, ngomongnya bahasa Arab terus lebih. Enggak begitu. Masalah yang beliau pahami di sana mungkin beda yang diceritakan di sini. Dan saya mentakzimi semua guru-guru tersebut. Saya sangat takzim dengan Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah, semua masyayikh. Jika ada yang mengadu-adu saya dengan mereka, saya nggak pantas diadu. Saya seorang murid. Ya, masa murid diadu-adu sama guru? Pantas nggak? Nggak pantas. Ya. Dan seorang guru yang bijak tentu dia akan tawakuf untuk hal yang dia tidak mengerti. Artinya dia nggak tahu persoalan, dia nggak akan jawab. Dulu Syekh Hisham Kabbani ditanya, di sidang oleh MUI. Ditanya persoalan tasawuf. Jawabannya apa? Lah kenapa kalian nanya saya? Di negeri kalian ada Abah Anom, tanya noh ke Abah Anom. Begitu. Itu persis seperti ada seorang tabi'in ditanya. Jadi Ibnu Abbas itu punya murid-murid, muridnya ini nyebar. Ketika muridnya ini nyampe di satu kota, orang di kota itu ingin mengadukan masalah di kota itu kepada orang yang baru datang ini. Apa jawaban beliau? Kenapa kalian tanya kepada saya? Salah satunya namanya Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar. Salu fulanan, tanyalah kepada fulan. Dia orang alim di kota kamu. Dia nggak bilang dia lebih alim. Dia cuma mengatakan, tanyalah si fulan, dia orang alim. Artinya Qasim mengerti orang itu belum tentu lebih alim dari dia. Tapi adab seorang alim, kalau ada persoalan di satu daerah, dia nggak langsung menanggapi sendiri. Itu juga adab saya, kalau saya sampai di satu daerah, orang minta talqin. Jika ada wakil talqin mursyid di situ, saya nggak kasih. Kecuali di tempat yang netral. Waktu di Kalimantan Selatan, itu hutan, dibuka jadi majelis. Kan nggak ada mursyid di situ kan? Ada guru saya satu, beliau mengijazahkan riwayat talqin zikir, saya kemudian mengijazahkan talqin zikir versi thariqahnya. Jadi nggak melanggar adab siapa-siapa. Ya, ada juga dulu di Jambi, pesantren baru.
Akhirnya kita buka talqin di sana karena nggak ada mursyid atau khalifah tarekat di sana. Ya, pemimpin zikir di sana. Ini adab-adabnya Pak, kita perlu adab itu. Kecuali mursyid-mursyidnya yang minta. Itu lain cerita tuh. Karena walaupun orang itu pemimpin agama, guru agama, ahli Quran, hafiz Quran, hafiz kan otaknya, belum tentu dadanya. Bisa jadi dia hafiz Quran, bacaannya bagus, tapi dadanya belum selamat. Kita jaga-jaga itu. Tapi dengan dunia sekarang sosial media, kajian kita masuk kemana-mana. Dan saya mohon maaf jika ada yang kajiannya terbahas oleh kajian saya. Karena dalam kajian itu nggak ada namanya, lo ngambil lapak gua, nggak ada. Dalam ilmu, fastabikul khairat. Ya, karena sekarang pemahaman-pemahaman itu sudah banyak menyebar, kenapa kita kemudian tidak legowo untuk membukanya secara terbuka, gitu ya? Kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengarang kitab ini Syekh Ali Jum'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-sa'yu qabla al-wa'i wal khalt baina al-wa'zi wal 'ilm. Nah, persoalan kelompok. Kalau di sini ditulis judulnya. Apa judulnya? Menjawab dakwah kaum salafi. Perlu saya sampaikan, saya tidak pernah membenci salafi dan wahabi. Ya, termasuk saya tidak pernah membenci orang membenci saya lagi. Dulu ya, dulu kita balas, kita tanggapin. Tapi mursyid-mursyid saya dari beberapa tahun ini, baik dari tokoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Syaziliyah, begitu juga Khidiriyah, mengajarkan salamatus sadar. Agar salamatus sadar. Tidak menyimpan dendam keburukan di hati. Maka kalau kita mengkritik salafi bukan berarti kita benci. Nah, ini kaedahnya ya. Antum kritik wahabi, kritik salafi bukan berarti benci mereka. Beda aja. Di pesantren-pesantren biasa namanya bahsul masail. Menjawab persoalan yang dikemukakan orang di seberang lalu kita bantah. Itu biasa. Orang-orang ahswaja, ahlu sunnah sudah biasa berbeda. Yang nggak biasa berbeda ini masalahnya. Apa kata beliau? As-sa'yu qabla al-wa'i. Salah satu persoalan yang sangat manhaji, metodologis, ini sangat berbahaya. Muskilat manhajiyah. Persoalan metodologis yang ada pada kelompok salafi, kata beliau, kata Syekh Ali Jum'ah, berusaha atau bergerak, berdakwah, mengajar sebelum hafal, sebelum menguasai, gitu maksudnya. Betul ya, terjadi banyak yang membidah-bidahkan padahal baru hijrah, ya kan? Padahal itu fatwa hanya boleh seorang mufti, nggak boleh orang sembarangan. Itu maksud beliau. Wal khalt bainal wa'zi wal ilmi, mencampur adukkan antara ceramah, nasihat, mau'izah hasanah dengan ilmi, dengan kajian ilmu. Jadi dalam kajian ilmunya dia memberi nasihat, dalam nasihatnya dia mengkajian ilmu. Apa beda ceramah, mau'izah hasanah dengan kajian ilmu? Dalam mau'izah hasanah bahasanya biasa, lurus, AA, BB, begitu. Tapi dalam bab ilmu di situ ada hukum. Ini bid'ah, ini sunnah, itu secara jenis hukum, ini halal, haram, wajib, tidak wajib, dan segala macamnya. Mereka mencampur adukkannya. Maka coba lihat taklimnya. Taklimnya tentang tauhid, tapi isinya membid'ah-bid'ahkan hal yang tidak bid'ah. Kajian tauhid tapi membid'ahkan tawasul yang tawasul tidak syirik. Benar nggak? Membid'ahkan tabarruk, menganggap tabarruk itu syirik, padahal tabarruk mengambil berkah bukanlah syirik. Jadi ada al-khalt,
pencampur adukan. Itu maksudnya beliau. Wa yastakhdimuna majalizal wa'zi wa tazkiri billah lil ifta' mimma yanshurul jahla wa yufarriqal muslimin. Ini kritik pedas dari Syekh Ali Jum'ah ya. Ini bukan dari saya, ini dari Syekh Ali Jum'ah ya. Jangan marah-marah ya Salafi ya. Syekh Istakdimun, kata Syekh Ali Jum'ah, mereka menggunakan majelis kajian ceramah dan majelis zikir untuk menyebar fatwa. Ini majelis ceramah, tapi isinya membid'ahkan yasinan. Lil ifta, berfatwa, yasinan bid'ah. Zikir berdua, itu bid'ah tuh. Ya. Tahlil lagi. Allah kan nggak tuli. Ngapain diteriak-teriakin? Gitu. Ini contohnya. Mimma yansyurul jahla. Yang kemudian yang terjadi apa? Menyebarkan kejahilan dan memecah belah umat Islam. Ini kalam beliau, ini bukan kalam saya. Kalau memarah-marah ke Syekh Ali Jum'ah ya. Tapi beliau sudah biasa dimarahi mereka. Fahal qallal ulama fayantashir al-jahal. Nah, kayak ulama udah sedikit aja, kok kejahilan yang disebarkan. Majelis kajian tapi membid'ahkan yasinan. Kajian hati ke hati. Seharusnya nggak ada di situ hukum yang keluar. Coba lihat kajian saya tentang ilmu tasawuf di Masjid Nabawi. Adakah di situ membahas tentang hukum? Jarang sekali, kecuali babnya tentang hukum zikir jahar gitu baru. Enggak, kita nggak bahas. Ketika membahas bab kolbu, murni tentang kolbu. Kita nggak membahas hukum. Ketika membahas fikih, kita bahas fikih. Kajian hikam, ada nggak di situ bahas sunnah bid'ah? Ngikut kajian hikam saya? Kecuali ada orang nanya. Gitu. Ada kajian kitab, judulnya Al-Kabair. Isinya tentang merawat kolbu dari dosa-dosa besar. Tapi malah kemudian nyerang kelompok ini lagi, nyerang kelompok ini lagi. Nah ini yang kita sedih dari manhaj mereka. Ini kata Syekh Ali Jum'ah. Wal iqtaraba ma basyara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah ini kira-kira begitu kalau diterjemahkan, pertanda kejahilan sudah merajalela. Inilah yang dikatakan Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Ilmu tidak dicabut begitu saja hilang, tapi ilmu dicabut dengan meninggalnya banyak ulama. Sehingga ketika ulama sudah banyak meninggal, lam yabqa alimun, ya, uttakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka orang-orang akan berguru kepada guru-guru yang jahil. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, menyesatkan. Mereka sesat lalu menyesatkan. Benar nggak? Kajian kitab Riyadhus Shalihin isinya bid'ahin orang. Ada nggak? Tahu ustadznya? Nggak usah sebut nama ustadznya. Tapi ini beliau. Ini kayaknya satu-satunya kajian saya yang masih ngeritik Salafi deh ya. Selebihnya udah nggak ada Pak. Saya udah ngaji tasawuf aja udah. Udah nggak mau benci-bencian saya. Udah malas kritik-kritik. Tapi ini kitab harus diselesaikan. Ya, kitab harus diselesaikan. Bener ya? Kajian Riyadhus Shalihin kajian apa tuh? Kajian mau'izah. Mau'izah hasanah. Sentuhan-sentuhan kolbu. Tapi isinya apa? Membid'ahkan lagi. Mensyirikkan lagi. Begitulah terus. Giliran kajian Bulughul Maram. Bulughul Maram itu bab mazhab-mazhab. Malah kemudian dia membatalkan mazhab. Gitu. Maksud Syekh Ali Jum'ah. Jadi kita harus bedain antara ceramah kajian dengan kajian ilmu. Jadi ceramah kolbu, ceramah akhlak, kitab-kitab kayak Riyadhus Shalihin gak ada urusannya dengan hukum. Yang paling lucu, kajian Arba'in Nawawi. Yang nulis siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi nulis kitab Arba'in, ada hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru tanpa dasar, maka tertolak. Disyarah oleh imam-imam mereka, ustadz-ustadz mereka, bahwa semua bid'ah sesat. Betul, semua bid'ah sesat, benar nggak? Semua bid'ah ya sesat.
Kecuali bid'ahnya sudah ditambahkan lafaz. Lalu Imam Nawawi, bagaimanakah cara Imam Nawawi menjelaskan hadis ini? Imam Nawawi membagi bid'ah jadi 2, lalu secara hukum dibagi 5. Tapi mereka bilang, Nabi tidak pernah bagi-bagi. Maka membagi-bagi itu bohong atas nama Nabi. Kullu bid'atin dalalah. Oh begitu. Pengarang kitabnya membagi bid'ah di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi dia tidak membagi bid'ah. Gitu. Yang paling mengerti maksud isi kitab siapa? Yang nulis kitab. Imam Nawawi membagi bid'ah. Terserah antum ikut siapa ya.